Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM E 2019-2316, Prodi Ekonomi Syariah 7. Saya akan menjelaskan puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah, yaitu pada berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas pada 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibandingkan Bani Umayyah, karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tiga poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah, yaitu Humaimah, Yordania, dijadikan pusat perencanaan, Kufah, Irak sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Baik, pada Abu Abbas As-Saffah 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Abu Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Saffah, pengalir darah, karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya ia meninggalkan Kufah menuju daerah Anbar, sebuah tempat di pinggiran sungai Aufat yang dikenal dengan Hashimiyah, yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama pemerintahannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia tengah terus bergejolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Ia meninggal di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 1306 Hijriah atau 753 Masehi. Saat itu usianya baru 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Baik, pada Abu Ja'far Al-Mansur 136 sampai 150 Hijriah, 58 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ctesiphon, bekas ibu kota Persia. Membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Yang keempat, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang kelima, di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengangkut wazir sebagai koordinator departemen. Yang keenam, menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Yang ketujuh, menambah tugas jawatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah. Yang kedelapan, menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Selanjutnya, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Yang pertama, belusukan. Yang kedua, sangat memperhatikan ilmu dan budayawan. Yang ketiga, sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Yang kelima, sangat mementingkan sarana prasarana. Yang keenam, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing.
Yang ketujuh, kesehatan, pendidikan ilmu, pengetahuan dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada masa keemasan. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Masa pemerintahannya kesejahteraan sosial. Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Yang pertama itu pertanian berkembang pesat. Yang kedua, khalifah-khalifah datang kembali ramai. Yang ketiga, lintas dagang dengan Tiongkok melalui daratan tinggi Pamir, Silk Road dan jalur laut Sea Road. Dari Teluk Persia kembali ramai. Yang keempat, menyediakan dorongan kuat sebagai pengetahuan ilmu, kedokteran, matematika, dan filsafat. Yang kelima, menerjemahkan buku Hunain bin Ishaq. Yang keenam, pernah mengirim utusan kepada Raja Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Yang ketujuh, wilayah Islam terus bertumbuh. Buku Plato dan Aristoteles. Selanjutnya, runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Faktor internal, ada juga faktor eksternal. Baik yang faktor internal, yaitu yang pertama, mayoritas khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah. Sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Dan kuatnya pengaruh keturunan Turki. Selanjutnya, faktor eksternalnya. Yang pertama itu perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hukagukan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.